Baik, sini saya akan menjelaskan kode program pada bagian fitur yang ada pada tabel jabatan. Yang pertama yaitu ada create PHP yang dimana di sini dia digunakan untuk membuat sebuah data atau menambah data. Nah, yang pertama pada bagian if ini merupakan baris yang digunakan untuk memeriksa apakah permintaan dari metode post ini sudah ada. Jika ada, maka akan di-set pada tabel jabatan. Lalu pada bagian if server sini, dia ada menambahkan data yang ditangkap melalui formulir, yang mana dia menambahkan ID jabatan, nama jabatan, dan gaji. Lalu selanjutnya pada kondisi sini bagian if, dia melakukan pengecekan apakah data yang diterima tidak kosong. Lalu pada cek query, di sini dia gunakan untuk mengecekkan apakah ID jabatan sudah ada dalam database atau belum. Lalu pada bagian insert query, yang dimana di sini jika ID jabatan belum ada dalam database, maka akan dilakukan proses penambahan data. Lalu pada bagian header, location, di mana di sini jika proses penambahan berhasil, maka dia akan kembali kepada indeks PHP dengan parameter sukses. Lalu bagian else, yang mana sini dia jika ID sudah ada di dalam database, maka dia akan kembali pada indeks PHP dengan parameter error. Lalu bagian yang kedua juga sama, jika ada kesalahan pada penambahan, maka dia akan kembali dengan parameter error. Itu juga dengan jika ada ID yang sudah ada, maka dia akan menampilkan juga parameter error. Dan juga jika ada data yang kosong, maka dia akan juga menampilkan pada indeks PHP dengan parameter error. Lalu pada data, di sini digunakan untuk menghapus data. Nah, pada bagian if yang pertama, ini adalah sebuah kondisi yang memeriksa apakah permintaan yang terima adalah metode post, dan apakah variabel delete jabatan sudah diatur. Lalu pada bagian delete ID jabatan, di sini dia mengambil nilai ID jabatan yang akan dihapus dari formulir. Lalu bagian kondisi sini, dia bagian if memastikan ID jabatan yang terima tidak kosong. Lalu dia akan memeriksa pada bagian check query apakah ID jabatan yang ingin dihapus ada dalam database. Lalu pada bagian delete query yang dimana jika ID jabatan ditemukan dalam database, lakukan proses penghapusan data. Lalu juga bagian header, di sini dia jika proses penghapusan berhasil, maka dia akan kembali pada indeks PHP dengan parameter delete sukses. Lalu jika terjadi kesalahan saat proses penghapusan, maka dia akan kembali pada indeks PHP dengan parameter delete error. Lalu juga jika jabatan tidak ditemukan dalam database, maka dia akan kembali pada indeks PHP dengan parameter delete error. Dan juga jika ID jabatan kosong, maka dia akan kembali pada indeks PHP dengan tampilkan parameter delete error. Lalu kita masuk pada edit PHP, yang di sini edit ini digunakan untuk mengedit data pada tabel jabatan, yang dimana di sini pada baris pertama itu bagian if. Ini adalah sebuah kondisi yang dimana dia gunakan untuk memeriksa apakah permintaan sudah terima pada metode post. Lalu bagian edit jabatan di sini dia digunakan untuk menangkap ID jabatan yang telah diubah dari formulir. Lalu bagian edit nama jabatan dan gaji, di sini dia digunakan untuk menangkap data baru untuk nama jabatan dan gaji dari formulir. Lalu pada bagian kondisi if, di sini dia memastikan ID jabatan yang terima tidak kosong. Lalu memeriksa apakah ID jabatan yang ingin diubah ada di dalam database atau tidak. Lalu pada bagian if lagi, di mana jika ID jabatan ditemukan dalam database, lakukan proses pengeditan data. Jika proses pengeditan berhasil, maka dia kembali pada indeks PHP dengan parameter indeks sukses. Begitu juga bagian kondisi yang lain, di mana jika terjadi kesalahan saat proses pengeditan, dan juga ID jabatan tidak ditemukan dan ID jabatan kosong, maka dia kembali pada indeks PHP dengan parameter edit error. Lalu pada bagian indeks PHP di sini dia digunakan untuk menampilkan web tersebut, yang dimana bagian di sini dimana jika parameter get sukses, maka dia akan menampilkan pesan sukses. Dan saya juga lupa menjelaskan pada bagian session start. Di sini saya
lupa di mana bahwa session start ini dia digunakan untuk memulai session. Lalu bagian include ini dia untuk melakukan logikanya di mana dia mengoneksikan data PHP, insert PHP, delete PHP, edit PHP. Lalu pada bagian ini jika ada parameter get error, tampilkan pesan error. Bagian if ini jika ada parameter get delete sukses, maka dia akan menampilkan pesan penghapusan berhasil. Lalu ada parameter get delete error, di sini tampilkan pesan kesalahan penghapusan. Lalu di bagian if sini juga jika ada parameter get sukses, maka dia akan menampilkan pesan edit sukses edit data. Lalu jika ada parameter get edit error, maka dia akan menampilkan pesan error edit data. Lalu sini bagian HTML-nya yang digunakan untuk membuat tampilan websitenya. Tanpa berlama-lama kita masuk saja pada tampilan websitenya. Baik, ini merupakan tampilan websitenya, yaitu pada jabatan. Yang sini ada menampilkan fitur-fitur. Yang pertama dia menggunakan uh, fitur create, tambah jabatan, lalu hapus jabatan, yaitu tadi delete, edit jabatan, dan juga daftar jabatan. Pada daftar jabatan dia menggunakan fungsi view yang mana untuk menampilkan ID jabatan, nama jabatan, dan gaji. Dan juga pada tambah jabatan, hapus jabatan, edit jabatan, dia juga menggunakan prosedur yang ada pada database kita. Nah, pertama saya langsung mendemonstrasikan jika kita menambah jabatan. Pertama kita masukkan ID. Sini saya akan masukkan ID J04, J05. Terus untuk nama jabatan saya memasukkan montir. Lalu untuk gaji kita masukkan 40.000. Kita akan menambah. Jika data berhasil ditambah akan menampilkan bahwa data jabatan berhasil ditambahkan. Dan dia akan juga menampilkan pada daftar jabatan, dia menampilkan data yang sudah ditambah. Lalu untuk hapus jabatan, di sini kita hapus jabatan menggunakan ID. Jadi kita masukkan ID jabatan yang ingin kita hapus. Kita menghapus ID jabatan J05. Ketika data berhasil dihapus, maka dia akan menampilkan di situ bahwa data jabatan berhasil dihapus. Dan untuk tampilan daftar jabatan juga, data juga terhapus. Lalu untuk edit jabatan, di sini kita masukkan ID. Yang pertama kita coba masukkan ID J04, lalu nama jabatan kita ubah ke kasir. Dan juga untuk gaji kita ubah menjadi 50.000. Kita coba. Nah, di sini dia berhasil, maka data jabatan berhasil diubah. Lalu kita lihat lagi dalam daftar jabatan, kita lihat apakah dia berubah. Seperti kita lihat untuk ID jabatan J04, nama jabatannya dari montir menjadi kasir, lalu untuk gaji dia menjadi 5.000. Nah, sekian untuk kali ini. Terima kasih.